Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudari yang sudah bergabung dengan kami di malam hari waktu New Jersey pada saat ini. Ya, bersyukur kita dapat berbakti, beribadah bersama walaupun saat ini di New Jersey sedang turun hujan salju atau mungkin snowstorm ya. Badai salju sedang sementara turun dan membuat jalan bagi yang jika ada yang masih berada di jalan mungkin saya boleh mintakan kalau bisa dapat pulang ke rumah secepatnya karena sudah semakin selain udara yang salju yang turun tapi juga akan hujan es juga sebentar akan turun jadi agak berbahaya di jalan. Tapi saya percaya Tuhan akan menjaga umat-umat Tuhan yang ada di New Jersey yang dalam perjalanan, dan mari kita tetap terus berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lain supaya keselamatan dapat terus menjadi bagian kita. Selamat pagi bagi saudara-saudari yang juga bergabung dari Indonesia, kiranya kita juga dapat memperoleh kekuatan yang sama pada saat ini dari acara ibadah kita. Baik saudara, kita akan memulaikan dengan satu lagu pujian dan kemudian ayah saya, Pendeta Alex Rantung, akan membawakan doa buka untuk acara kita pada saat ini. Silakan, Dek. Tentunya kita memuji dan membesarkan Tuhan atas lagu yang begitu indah. Dalam naungannya ada
keselamatan. Keselamatan khususnya yang kekal ya, yang dapat menjadi bagian kita bersama-sama dengan Allah kita, Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Terima kasih untuk Darla dan suami yang telah mengirimkan lagu pujian yang begitu indah tadi. Baik, kita akan ikuti doa buka yang akan dibawakan oleh ayah saya. Silakan, Bi. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang bertakhta dalam kemuliaan surga, pada malam ini sekalipun di New Jersey penuh dengan salju yang begitu hebat sedang turun, demikian pula di tempat kami di South Carolina ini, Fort Mill, sehingga kami tidak boleh kemana-mana pada hari ini karena salju. Tetapi kami sangat bersyukur Tuhan kesempatan pada malam hari ini untuk kami mengikuti pembahasan pelajaran sekolah Sabat pada hari Minggu ini, bulan Januari tanggal yang ke-16 ini, sehubungan dengan judul pembahasan Brothers and Savior, saudara dan juru selamat, dan itu adalah Yesus. Untuk itu kami sangat bersyukur, sehubungan dengan lagu pujian tadi, kami sangat tergugah hati bahwa keselamatan kami, berkat-berkat pertolongan berikan apabila kami berada di bawah naungannya. Untuk itu ya Tuhan, kami bersyukur dengan naungan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memberikan kemenangan dalam setiap pergumulan kami, karena kami mempunyai seorang sahabat, Yesus Kristus, dan adalah juru selamat yang akan dibahas oleh pendeta Stephen Rantung sebentar, yang boleh menguatkan iman kami, meneguhkan kami untuk tetap teguh setia hingga sampai pada Tuhan datang. Berkati kami semua yang mengikuti acara ini, baik yang ada di Indonesia, baik ada di Amerika, Eropa, ataupun di Australia dan Malaysia dan tempat-tempat yang lain. Tuhan berkati kami semua untuk dapat mengikuti pekabaran yang sangat penting bagi kehidupan kami pada akhir zaman ini, yang dapat menguatkan kami agar iman kami tidak goyah dalam goncangan dunia yang fana ini. Terima kasih, berkati pula yang mengatur seluruh acara ini, alat-alat dapat berlangsung dengan baik dalam suasana salju yang begitu hebat sekarang ini. Terima kasih Tuhan, dengar seru doa kami, mengampuni salah dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya ayah saya, Papi, yang sudah membawakan doa buka untuk kita pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita, dan pada sepanjang minggu ini kita sudah dimulaikan ya, Pendeta Muda Tulus sudah memulaikan dengan membahas bagaimana judul sepanjang minggu ini adalah Yesus Saudara Setia. Kenapa mungkin penekanannya kepada kata setia? Karena mungkin ada saudara-saudari kita yang mungkin tidak lagi setia ya. Ya begitulah, di dalam dunia yang penuh dengan dosa, bahkan ada saudara yang saling membunuh satu dengan yang lainnya. Tetapi bukan demikian Yesus. Dia rela mati. Dia rela mati untuk kita. Itulah sebabnya Ibrani 2:14 yang juga akan menjadi ayat perenungan kita sebentar ya. Nyatakan sana, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, yaitu kita, umat-umat Kristen ya. Anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama. Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Kita lihat keadaannya bagaimana ya. Dalam bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Sepanjang minggu ini kita berbicara tentang Yesus yang secara lebih spesifik disebut sebagai saudara setia kita. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana Yesus itu adalah Allah kita, keilahian daripada Yesus. Dan pada saat ini kita akan lebih berfokus kepada kemanusiaan daripada Yesus. Kemanusiaan daripada Yesus. Nah, hari Selasa kita melihat bahwa saudara kita itu memiliki darah dan daging yang sama seperti kita. Jadi agak berhubungan semua ya. Menjadi darah dan daging. Tapi besok kita akan membahas tentang tidak malu menyebut mereka itu apa ya, saudara. Yesus menyebut kita itu sebagai kan saudara ya. Lalu kemudian hari Rabu, setelah hari ini Minggu saudara sebagai penebus berhubungan dengan hari Selasa daging dan darah seperti kita. Hari Rabu kita akan membahas tentang disempurnakan melalui penderitaan, dan hari Kamis saudara sebagai teladan. Pada saat ini kita akan melihat bagaimana Yesus itu saudara kita yang akan menjadi penebus bagi kita, the brother as a redeemer. Nah, ada dari mana pemahaman saudara yang menebus saudaranya yang lain? Ini adalah satu hal yang dapat kita lihat dari Perjanjian Lama. Itulah sebabnya
pelajaran sekolah sahabat kita memulaikan, bacalah Imamat 25 ayat 25 sampai 27 dan Imamat 25 ayat 47 sampai 49. Siapa yang dapat menebus seseorang yang telah kehilangan hartanya atau kebebasannya karena kemiskinan? Jadi itu seringkali terjadi ya di zaman Alkitab. Mungkin juga waktu kami berada di Ethiopia, kami sempat melihat hal-hal seperti itu ya, bagaimana keluarga-keluarga yang jatuh dalam kemiskinan karena gagal panen. Apa yang harus terjadi? Maka seringkali keluarga mereka yang lebih berada, yang lebih kaya itu akan membantu keluarga yang miskin. Tapi ya apa misalnya mereka membelikan benih-benih atau bibit-bibit untuk dapat ditanam. Tetapi sementara mereka tidak dapat membayar hutang mereka, maka harus ada anggota keluarga dari yang miskin tersebut, yang jatuh miskin, yang harus mungkin menjadi dalam tanda kutip pembantu di rumah keluarga yang memberikan bantuan ya. Dan ini bukan Anda pikir, kok jahat sekali, kok ada seperti sistem perbudakan. Bukan, saudara ya. Tetapi juga itu adalah satu hal yang juga seringkali disukai oleh keluarga yang miskin. Kenapa? Karena kalau ada anggota keluarganya yang membantu di keluarga yang lebih kaya, yang telah memberikan bantuan, maka sedikit mulut yang harus mendapatkan makanan, dapat memberikan makan. Jadi itu merupakan bukan hal yang kita pikir, waduh kok seperti tidak ada berperi kemanusiaan, jadi pembantu atau budak. Tidak. Tetapi itu adalah juga bagian dari apa? Mencoba untuk menyelamatkan keluarga yang jatuh dalam kemiskinan. Dan itulah kita lihat juga pelajaran kita, katakan Imamat 25 ayat 25 sampai 27, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya, anggota keluarganya yang berhak menebus, ya, yang semakin dekat. Jadi semakin dekat keluarga tersebut, entah itu kakak adik atau keponakan, itu jadi ada apa ya? Ada urutan-urutan siapa yang pertama-tama dapat menebus mereka. Seperti Boas yang menebus Ruth, ya. Jadi ada urutan-urutannya, ya. Maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaum yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, jadi tidak ada saudara, bagaimana? Tidak ada lagi. Tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatinya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan. Jadi supaya adil, sudah berapa lama dia jadi hamba, jadi harus diatur, dihitung semuanya tahun-tahun itu. Jadi, nah kelebihannya haruslah dikembalikan kepada orang yang membeli daripadanya supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Jadi harus adil, sistem keadilan harus apa? Ditetapkan. Itu kalau dalam apa? Dalam satu keluarga ada yang membantu. Nah, apabila ayat 47 sampai 49, apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu. Nah, inilah seperti saya sudah katakan waktu lalu ya. Seringkali Alkitab berbicara, mari kita bantu orang asing. Kenapa perlu dibantu orang asing? Karena orang-orang asing itu adalah pendatang oleh sebab di tanah mereka, di tempat mereka itu ada kekurangan, ada kekeringan. Seperti Abraham, kekurangan-kekeringan di tanah perjanjian, lalu dia harus pergi ke Mesir. Ya, atau seperti Naomi dan keluarganya harus pergi ke Moab. Ya, untuk supaya apa? Karena ada kekeringan, ada kelaparan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah bangsa mereka atau tanah mereka. Itulah sebabnya orang asing itu perlu dibantu. Mereka itu bukan orang yang jalan-jalan seperti turis, bukan ya. Orang asing itu adalah orang-orang yang karena masalah di tempat mereka itu mereka harus pindah, ya, pindah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, pada saat orang asing itu datang ke satu tempat dan kehidupannya menjadi lebih baik, ya, apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, menjadi kaya, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, ya, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus. Yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia. Atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabat yang terdekat dari kaumnya. Dan kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Sampai dia apa? Kaya kembali. Jadi proses ini adalah membantu saling apa? Saling membantu seperti berkooperasi. Ada kooperasi ya, saling membantu dan kata lain ya. Jadi pelajaran kita kemudian katakan, hukum Musa menetapkan bahwa ketika seseorang begitu miskin sehingga dia harus menjual kepemilikannya atau bahkan dirinya sendiri harus menjadi budak atau dan kata lain ya. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Ya, untuk bertahan hidup. Dia akan menerima miliknya itu atau kebebasannya kembali. Jadi kita mungkin setelah apa? Saya jadi jatuh miskin, saya jadi hamba. Supaya saya bisa bertahan hidup, saya menjadi hamba kepada orang yang apa? Membeli atau membayar hutang-hutang saya.
Jadi saya bisa memperhambakan diri saya kepada orang tersebut sampai 50 tahun. Kenapa? Setelah 50 tahun, maka harta saya yang tadinya digadaikan itu harus dikembalikan. Harus dikembalikan ya. Yang disebut dengan tahun jubilium. Pada tahun jubilium 50 tahun. Jadi tidak perlu lagi perbincangan. Tidak perlu lagi, berapa masih hutangmu, berapa kurang ini bayarmu atau apa. Tidak ada lagi. 50 tahun bebas. Anda bebas, Anda harus kembali mengambil tanah milik Anda, rumah milik Anda dikembalikan kepada Anda, walaupun tadinya 50 tahun sebelumnya Anda sudah gadaikan. Kenapa? Mungkin Anda sudah tidak bisa lagi menikmati rumah tersebut, tapi minimal anak-anak Anda atau keturunan Anda lainnya itu dapat tetap memiliki kehidupan yang dimulaikan kembali, a new beginning untuk mereka. Jadi itulah sebabnya tahun Yobel adalah tahun Sabat Agung, di mana hutang-hutang dihapuskan, kepemilikan diklaim kembali, dan kebebasan diproklamasikan kepada para tawanan atau para budak, ya, tawanan hutang atau budak. Ya. Namun, 50 tahun adalah waktu yang lama untuk ditunggu. Itulah sebabnya hukum Musa juga menetapkan bahwa kerabat terdekat dapat membayar bagian yang masih terutang, dan dengan demikian lebih cepat menebus kerabatnya. Gantinya harus tunggu 50 tahun. Kalau ada yang membayar hutang saya, saudara saya bayar hutang saya, maka saya bisa bebas dan saya bisa kembali ke rumah saya, ke ladang tanah saya. Ya, kerabat terdekat juga merupakan orang yang menjamin keadilan. Keadilan itu kata kuncinya. Untuk ditegakkan dalam kasus pembunuhan. Dia adalah pembalas darah yang akan mengejar pembunuh kerabat dekatnya dan menghukumnya. Bilangan 35 ayat 9 sampai 15. Jadi ada hutang apa ya? Hutang darah itu istilahnya ya. Kalau kita ada anggota keluarga saya terbunuh lalu, maka saudaranya yang tidak bersalah itu tapi dia terbunuh, maka dia berhak untuk apa? Untuk apa? Mengejar pembunuh daripada kerabat terdekat itu. Itulah konteksnya ya. Itulah konteks. Jadi hutang harus apa? Ada pelanggaran yang dibuat, pembunuhan yang dibuat. Harus ada yang apa? Harus ada yang menebusnya. Harus ada penebusnya. Harus ada yang membayarnya kembali. Bacalah Ibrani 2, 14-16. Bagaimana Yesus dan kita dijelaskan dalam perikop ini. Dalam perikop ini. Ibrani 2, 14-16 katakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Wah, apa artinya ini ya? Nanti apa iblis tuh bisa apa ya, seperti jadi pocong kalau kita dikaget-kagetin atau kita dipotong sama pocong tersebut sampai mati ya. Apa itu artinya? Kurang lebih begitu ya. Jadi apakah ia iblis yang berkuasa atas maut? Dan supaya dengan jalan demikian, supaya dengan jalan apa? Dalam kematiannya Yesus membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena apa? Nah ini dia, coba lihat. Takutnya kepada maut. Saya tidak akan ulangi lagi sebentar dalam pembahasan. Tapi saya mau Anda ingat ini dia. Supaya kita itu, dia berkuasa atas maut. Iblis berkuasa atas maut. Tetapi kuasa yang bagaimana yang dia miliki? Yang membuat kita itu takut kepada maut. Kenapa kita harus takut kepada maut? Nanti kita akan lihat ya. Tapi ini, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Takut mati. Takut mati. Ya. Sebab sesungguhnya, ayat 16, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Kenapa? Apakah dia tidak sayang malaikat-malaikat yang dia juga ciptakan? Ya Allah. Ya tidak, atau Yesus yang juga pencipta itu tidak rasa kasihan? Tidak. Artinya ini sedang berbicara, waktu saya sudah sempat bahas waktu lalu, itu ungkapan dalam bahasa seni sastra bahasa, yang mana ini yang lebih diutamakan itu adalah anak-anak Abraham. Nah, kenapa anak Abraham yang lebih diutamakan? Karena mereka yang berdosa, karena mereka lah yang paling perlu apa ya? Pertolongan. Jadi mereka lah yang perlu pertolongan. Malaikat tidak akan cemburu kalau, oh Tuhan, kenapa kamu lebih perhatikan kok kamu mau mati untuk anak-anak keturunan Abraham? Kenapa? Nah, buat apa Yesus mati untuk malaikat? Malaikat itu nggak berdosa kan? Jadi Yesus matinya itu untuk yang memang apa ya? Yang membutuhkan. Itulah sebabnya. Ya, dia yang mengasihani anak-anak Abraham, karena anak-anak Abraham inilah yang jatuh dalam apa ya? Jatuh dalam dosa. Nah, bagian ini, pelajaran kita katakan, bagian ini menggambarkan kita sebagai budak iblis. Tetapi Yesus menjadi apa? Sebagai penebus kita. Ketika Adam berdosa, manusia jatuh di bawah kuasa iblis. Akibatnya, kita tidak memiliki kuasa untuk melawan dosa.
Ya, kita tidak memiliki kuasa. Kita melihat dosa, akibat dosa kita lihat orang jadi sakit, orang jadi mati, orang lumpuh, itu akibat dosa semua. Dan pada saat kita melihat, aduh ngeri juga ya. Kita jadi takut semua. Ya. Dan itulah takutnya kita kepada apa? Takutnya kita kepada maut. Ya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kuasa. Ada orang kaya, orang miskin, atau siapa saja bisa mati istilahnya. Ya. Orang kaya tidak bisa menghindar dari kematian. Itulah sebabnya kita takut kepada maut. Ya. Lebih buruk lagi. Nah ini lihat. Pelajaran kita katakan, lebih buruk lagi ada hukuman mati yang dituntut karena pelanggaran kita yang tidak dapat kita bayar. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah apa? Maut. Jadi situasinya kita ini tampaknya tidak ada harapan. Tapi Yesus bagaimanapun juga ya, mengadopsi sifat manusia kita dan menjadi daging dan darah seperti kita. Dia menjadi kerabat terdekat kita dan menebus kita. Dia yang berhak untuk menebus kita. Ya. Jadi setan tidak bisa, kenapa mesti Yesus? Tidak, Yesus pada saat Yesus datang, mati, dilahirkan, hidup, tinggal, dan mati. Nah itu sudah menyatakan Yesus menjadi satu dengan kita. Tanpa menjadi manusia, saya ulangi, tanpa menjadi manusia, Yesus tidak bisa menjadi penebus. Ya, oleh sebab dosa masuk melalui satu orang, maka kita semua berdosa. Tetapi melalui satu yang benar, Yesus Kristus, kita semua apa ya? Dibenarkan. Ya. Jadi Yesus Allah tidak dapat turun dalam kealahannya untuk menebus kita. Tidak. Saya ulangi. Allah di dalam kealahannya tidak bisa menebus kita. Hanya Allah yang menjadi manusia, inkarnasi. Hanya Allah yang menjadi manusia inkarnasilah yang dapat menebus kita. Ya. Kalau Allah yang sendiri turun, setan bilang, wah kenapa Allah tidak dapat menjadi penebus kita? Karena yang untuk menebus kita itu seperti pelajaran tadi yang kita sudah baca, harus ada yang mati. Upah dosa itu apa? Mati. Saya sudah bahas sedikit ini apa yang kita harus tambahkan nanti ya. Tapi anyway, itulah intinya. Dan kita akan terus ulang-ulangi supaya kita dapat melihat bagaimana itulah sebabnya harus bukan Allah ya, tapi Allah yang menjelma. Itulah yang menjadi penebus kita. Dia menjadi kerabat terdekat kita dan menebus kita. Dia tidak malu menyebut kita saudara, Ibrani 2 ayat 11 katakan. Paradoksnya, dengan mengambil sifat kita dan menebus kita, Yesus juga mengungkapkan sifat ilahinya. Oh, apa maksudnya ini? Artinya, untuk menjadi penebus yang rela dari anak Allah, dari Maha Kuasa, pencipta alam semesta, untuk menjadi hamba mati di kayu salib, yang hanya memiliki kemauan untuk melakukan itu hanya Allah. Hanya Allah. Karena dia Allah, maka dia bisa apa? Menjelma menjadi apa? Menjadi penebus. Kalau saya ya sudah enak-enak di surga, buat apa saya mati untuk satu debu ini yang tidak ada artinya di alam semesta, bumi kita ini, seperti pelajaran kita waktu minggu lalu. Dan artinya kita. Itulah manusia ya, kita berpikir, wah mana untung rugi, untuk apa saya mau mati untuk satu butir debu ini. Tapi itulah karena Allah. Satu butir debu itu, dia tetap mau datang untuk mati bagi kita. Itulah sebabnya. Itulah Yesus juga dikatakan sini mengungkapkan sifat ilahinya, Allah yang kasih. Ya, Allah yang kasih. Itulah sebabnya hanya Allah yang dapat menjadi penebus ya. Dalam perjanjian lama, penebus sejati Israel, kerabat terdekat mereka adalah Yahweh. Kita bisa lihat ayat-ayatnya, Anda bisa baca. Nah, dengan cara apa Anda dapat belajar untuk mengalami lebih dalam kenyataan betapa dekatnya Kristus dengan Anda? Ya, bagaimana ya? Dapat belajar lebih dalam. Mengapa memiliki pengalaman ini begitu penting bagi iman apa ya? Bagi iman kita. Yesus yang mengaku sebagai apa? Saudara ya, kita dalam kehidupan di dunia ini yang semakin apa ya? Terasing satu dengan yang lainnya. Seakan-akan kita semakin dekat dengan adanya dengan sosial media, kita bisa lihat apa yang orang lain buat dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya terus terang saja ya, sosial media itu justru seringkali membawa kita lebih jauh satu dengan lainnya. Ya, lebih banyak orang berkelahi karena ada sosial media dan lain sebagainya daripada lebih bersahabat. Dan ada begitu banyak lah. Hasil riset juga sudah membuktikan manusia lebih semakin mementingkan dirinya sendiri. Kalau misalnya buka sosial media ada foto di gereja, siapa yang foto yang kita lihat lebih dahulu? Kita lebih melihat dahulu, saya yang di mana ini? Kita nggak peduli orang lain. Lalu kalau ada komentar, seringkali yang kita perhatikan bukan komentar yang kena kepada orang satu foto dengan kita, tapi foto, siapa yang berkomentar tentang pendeta Stephen Rantung? Itu yang jadi fokus kita ya, manusia itu seringkali terjadi. Jadi fokus manusia itu semakin lama semakin kepada apa? Dirinya sendiri. Berkorban untuk orang lain itu, waduh, satu konsep yang agak apa?
satu konsep yang agak asing ya. Di sini seringkali terjadi banyak kali ya di New York. Di New York ada ibu-ibu Asia lagi jalan, tiba-tiba ada orang dari belakang tendang ibu itu ya. Lalu ada orang-orang di dalam hotel melihat itu, gantinya keluar untuk menolong ibu orang Asia yang sedang dianiaya itu. Wah, pintunya ditutup, saudara. Mereka tidak mau terlibat, biar aja nanti polisi aja yang urus lah, kita jangan terlibat. Jadi sampai segitu jauhnya manusia yang hanya melihat keuntungan bagi diri mereka sendiri. Walaupun tentu saja ada peristiwa-peristiwa yang exception to the rule. Apa yang terjadi maksud saya dengan pengecualian? Karena ya pada beberapa hari yang lalu ya terus terang, ada satu orang yang bernama Roland Houston. Roland Houston ini berumur 36 tahun, dia berada di subway, di kereta bawah tanah di New York. Sementara dia tunggu, dia melihat ada seorang lainnya yang berusia 38 tahun kemudian ya, sedang dipukul oleh segerombolan anak-anak muda ya, entah apalah ya, ceritanya berbeda lah artinya. Jadi dia sedang melihat, lalu kemudian sebelum dia datang untuk membantu, anak-anak muda itu lempar orang tersebut ke rel kereta api di subway di New York. Lalu si Roland Houston ini dia lompat ke rel kereta api di bawah ya, kereta api bawah tanah di New York, lalu dia angkat orang tersebut ke atas. Dia selamatkan orang tersebut ke atas, tetapi dia sendiri tidak sempat untuk naik karena kereta subway datang dan menyebabkan kematian daripada Roland Houston ini. Dia mencoba untuk menyelamatkan orang lain, tetapi dirinya itu sendiri menjadi menjadi binasa atau mati, dengan kata lain. Ini satu tragedi yang baru-baru ini terjadi. Tapi inilah yang seringkali saya katakan tadi, ini adalah hal-hal yang semakin jarang terjadi. Tapi puji Tuhan masih bisa kita lihat karena Allah ingin mengingatkan, ya, ada penebus yang bukan hanya menyelamatkan satu orang daripada rel kematian dunia ini, tapi rel kematian dari kehidupan yang kekal. Ada satu orang yang telah menyelamatkan umat manusia, semua yang mau datang kepada Yesus, yang mau percaya. Dan dia telah melepaskan kita dari kuasa apa? Kuasa maut. Nanti kita lihat apa artinya kuasa maut ini. Pelajaran kita katakan bahwa iblis yang berkuasa atas maut. Wah, ya, dapatkah iblis membunuh? Oke, dapatkah kita bertanya, adakah salah satu hal yang dapat iblis lakukan adalah apa? Membunuh saudara dan saya? Siapa yang memiliki kuasa atas maut atau kematian? Ya. Siapa yang memiliki kuasa atas maut dan kematian? Nah, kita lihat ya, secara tidak langsung tentu saja kita tahu bahwa iblis adalah bapa berdosa ya. Dan dosa yang menyebabkan kita mati. Iblis berdusta kepada Adam dan Hawa, dia katakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Makan aja nih buah, makan aja buah. Tapi kita lihat setelah buah itu makan, maka kematian, proses kematian itu sudah masuk melalui Adam dan Hawa, dan kemudian kita saat ini kita mengalami kematian. Itu oleh sebab apa? Apa yang telah iblis lakukan di Taman Eden, dia tawarkan sesuatu yang dia tipu. Oleh sebab itu Alkitab katakan iblis itu adalah bapa penipu. Kenapa? Dia tipu kita sehingga kita menjadi berdosa. Yang menyebabkan kita mati adalah dosa. Itulah yang menyebabkan. Tapi apakah iblis itu berkuasa yang menyebabkan secara directly iblis yang membuat Anda itu bisa mati? Ya, dia bisa ketok kepala kita lalu kita mati istilahnya ya. Nah, tentu saja ada banyak hal yang dapat iblis lakukan. Misalnya, iblis dapat membuat kita menjadi bisu dan tuli. Bisa, Anda bisa dia buat bisu dan tuli. Markus 9:25, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Karena ada orang bisu dan tuli di bawah ya. Bisu dan tuli di bawah. Jadi apa yang Yesus katakan? Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Jadi jangan heran. Setan dapat membuat Anda sakit. Setan dapat membuat seperti Ayub, wah, Anda menjadi lumpuh, dan lain sebagainya. Setan dapat buat itu dia ya. Dan itulah sebabnya Yesus memberikan contoh di sini. Dia dapat menghilangkan apa yang setan dapat kerjakan. Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Jadi setan dapat buat orang menjadi bisu dan tuli. Apalagi? Setan dapat membuat orang buta. Tidak dapat melihat secara fisik. Ya. Matius 12 ayat 22 katakan, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu,
Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata apa? Dan melihat. Jadi ini sebab siapa? Siapa yang menyebabkan orang ini buta dan bisu? Setan. Ya. Setan dapat melihat. Ya. Tapi coba kita lihat ya. Kita seakan-akan takut, aduh pendeta jangan sampailah saya jadi setan itu masuk pada saya jadi bisu dan tuli dan buta. Ya oke. Ya, tapi coba kita lihat. Yang bisu, tuli dan buta yang setan masuki itu dapat setan apa? Yesus dapat apa? Yesus dapat kalahkan, Yesus dapat keluarkan, nggak ada masalah dengan Yesus. Tapi ada satu hal yang bagi saya pribadi, saya pikir itu lebih bahaya daripada bisu, tuli, dan buta. Yang dilakukan oleh setan. Setan sudah belajar, dia di zaman dulu mungkin dia bisa bikin kita bisu, tuli, dan buta ya. Sekarang juga ya, mungkin sakit dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang lebih hebat. Ada hal yang lebih hebat yang dapat setan lakukan, melebihi bisu, tuli, dan buta secara fisik, secara luar. Apa yang dia dapat lakukan? Dia dapat membuat saudara dan saya menjadi bisu, buta, dan tuli secara rohani. Dan ini lebih berbahaya, saudara ya. Karena ini menyangkut kehidupan kekal. Saya bisa buta, bisu, dan tuli saat ini, tapi saya memiliki hubungannya dekat dengan Tuhan, saya nggak perlu khawatir. Kenapa saya nggak perlu khawatir? Well, minimal Yesus datang kedua kali, saya memiliki pengharapan, kebisuan saya, kebutaan saya, ketulian saya itu bisa hilang. Ya, itu. Tapi kalau kita buta, bisu, dan tuli atau mati rohani, maka tidak ada pengharapan untuk apa ya? Kehidupan kekal tersebut. 2 Korintus 4 ayat 3-4 katakan, ini Rasul Paulus amarkan kepada orang di Korintus dan juga kepada kita semua, hati-hati, ini yang lebih hebat. Lebih hebat yang dapat setan lakukan bagi kita itu ada, yaitu buta dan apa? Mati rohani dan juga bisu rohani, yang nggak mau mengabarkan Injil juga mungkin gitu ya. Buta dan mati rohani. 2 Korintus 4, 3-4 katakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka Injil tersebut tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi kebutaan, kebisuan, dan kematian rohani ini menyebabkan kita mati yang kekal. Mati. Yaitu ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Pak, mungkin Anda kata, oh pendeta ini nggak bicara tentang setan, pendeta ini. Pikirannya telah dibutakan ya, yang tidak menyebabkan mereka menerima Injil, ya tidak mempraktekkan Injil, tidak mengabarkan Injil. Ini kan dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini berarti mungkin ya keduniawian zaman ini. Tapi ya Alkitab bahasa Inggris ya, misalnya New Living Translation ya, 2 Korintus 4, ini bukan 2 Korintus 4 ayat 4, ini 2 Korintus 4 ayat 4 betul. Saya kira saya salah. Saya cuma fokuskan ini ayat 4-nya ya. Ayat 4-nya berbicara apa? Sini katakan Satan who is the god of this world, Satan yang adalah ilah dunia ini, has blinded the mind of those who don't believe. Telah membutakan pikiran orang-orang yang tidak mau apa? Percaya. They are unable, mereka tidak sanggup untuk melihat apa? Terang daripada Injil, kabar baik Allah. They don't understand this message. Mereka tidak mau mengerti tentang pekabaran, tentang kemuliaan Kristus yang adalah the exact likeness of God. Yang adalah Allah, dengan exact likeness, kesamaan yang dengan Allah itu sendiri. Jadi setan, ini dikatakan siapa itu? Ilah zaman ini ujung-ujungnya merujuk pada apa? Setan. Mungkin Anda bisa katakan, oh pendeta ini keduniawian. Betul. Setan sekarang mainnya itu halus, saudara. Ya, setan itu jangan percaya dengan film-film Indonesia, pocong lompat-lompat itu setan lompat-lompat mentakut-takutin Anda. Enggak. Setan tawarkan yang lebih sophisticated. Setan nggak kuno seperti itu, main pocong lompat-lompat begitu ya. Tapi dia menawarkan hal yang apa? Secara lembut mengajak pikiran kita untuk keluar dari apa? Dari terang Injil. Dia membawa kita untuk mencintai keduniawian, mencintai mungkin entertainment dunia ini, mencintai apa yang dilakukan oleh artis-artis Hollywood dan lain sebagainya, makanan, minuman dan lain sebagainya, sehingga kita tidak mau menerima terang dan menyebabkan saudara dan saya itu mati rohani, buta, bisu dan tuli secara rohani. Ini berat sekali ya. Tapi kembali kepada pertanyaan kita ya. Kalau demikian, ini setan dapat lakukan, membuat kita mati rohani, buta, bisu dan tuli secara rohani. Kira-kira kembali pertanyaan tadi, pendeta. Kalau dia bunuh kita itu gimana? Bisa nggak ya? Nah, kalau kita lihat Alkitab berkata bahwa kuasa atas maut itu hanya ada di tangan Allah. Ya, lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Ulangan 32-39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku.
Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Wah, ini kalau Anda lihat ayat ini seperti, pendeta, ya saya terima pendeta ya. Allah yang menghidupkan, tapi Allah yang mematikan. Loh, bukannya pendeta selama ini bilang Allah itu dalam bisnis apa ya? Kehidupan. Tentu saja, ya. Tentu saja Allah itu adalah Allah yang dalam bidang kehidupan bagi orang-orang yang mau hidup. Tapi masalahnya banyak orang yang udah tidak mau hidup di dalam Tuhan. Mereka memang menolak untuk hidup di dalam Tuhan dan mereka menjadi apa ya? Menjadi agen setan untuk mematikan banyak orang. Dan inilah kita lihat Allah dapat menjadi Allah yang mematikan orang-orang yang sudah tidak mau hidup atau yang memang sudah mati. Ya, dengan kata lain ya. Apa maksudnya ini? Maksudnya Ulangan 32-39 itu kita lihat konteksnya. Allah yang mematikan itu bukan dalam konteks Allah yang sembarangan bunuh orang. Aduh, ya ini ada yang katakan begini, aduh, ini Tuhan itu hanya mengambil yang terbaik. Tuhan hanya mengambil orang-orang yang terbaik. Saya kadang-kadang berpikir, aduh, apakah dari segi teologianya ini tepat ya? Kalau orang yang terbaik untuk siapa? Kalau untuk terbaik untuk Tuhan orang tersebut menginjil, maka dia dapat menjadi seperti orang-orang tua kita yang sudah umur 80-an tetap dapat menginjil. Jadi kalau orang-orang tua kita yang sampai 80-90 tahun masih hidup, apa mereka itu orang yang tidak baik? Kenapa Tuhan belum ambil mereka? Seringkali kan hati-hati kita kalau kita mengatakan bahwa Tuhan hanya ambil yang terbaik, yang masih muda, sudah mati, sudah meninggal, itu kan yang terbaik. Tidak, ya. Bukan. Jadi Tuhan bukan dalam, saya ulangi, Tuhan bukan dalam bisnis mematikan. Tapi kalau kita melihat konteks kenapa di sini dikatakan akulah yang mematikan, dia bukan mematikan sembarangan. Dia mematikan orang-orang yang apa? Yang sedang menganiaya umat-umat Tuhan. Atau seperti Allah mengizinkan bangsa Israel, saya sudah ulang-ulangi itu lalu. Allah mengizinkan bangsa Israel untuk menjadi alat penghakiman Tuhan bagi bangsa-bangsa kafir. Kenapa? Karena kita sudah pernah bahas, jangan lupa. Karena dosa bangsa-bangsa itu sudah sampai ke leher Allah. Sudah hebat dosa mereka. Kalau mereka tidak dimusnahkan, maka mereka akan menjadi apa? Memusnahkan semua orang, bahkan umat-umat Tuhan yang benar. Ya, atau kerohanian mereka itu apa, kesucian kerohanian itu jadi hancur oleh sebab. Jadi Tuhan menggunakan orang Israel untuk apa? Menjadi hakim atau menghakimi orang-orang di Kanaan. Itulah sebabnya Tuhan suruh mereka apa? Dibunuh orang-orang di Kanaan. Kenapa? Karena itulah ya, Allah yang mematikan dalam arti ia membalas dendam kepada lawannya. Ya. Bersorak-soraklah, hai bangsa-bangsa karena umatnya, karena umat Allah yang akan apa masuk memusnahkan orang-orang Kanaan, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya. Jadi Tuhan tidak sembarang mematikan, ya, tidak sembarangan. Ia membalaskan darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawan-lawannya. Lawan umat-umat Tuhan adalah lawan Allah. Dan ia mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Jadi dia dalam satu konteks untuk satu kehidupan yang lebih baik bagi apa ya? Bagi umat-umat. Itulah sebabnya pada saat ini Ulangan 32-43, kita sudah baca ayat 39 ya. Itulah sebabnya kematian yang dihasilkan Tuhan ini bukan membawa orang berduka cita. Tapi ayat ini katakan apa? Bersorak-sorailah. Jadi kematian bagi lawan-lawan Allah menyebabkan anak-anak Allah, umat-umat Allah bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak, rejoice, ranam, cries of joy, joyfully sing, shout joyfully seperti Miriam dan bangsa Israel yang pada saat mereka melihat kelepasan, mereka menyeberangi Laut Merah dan melihat bahwa tentara-tentara Mesir itu apa? Mati di dalam apa? Di dalam Laut Merah tersebut ya. Itu karena adanya kelepasan. Mereka tidak berkabung, aduh Tuhan kenapa ada yang kau matikan nih orang-orang Mesir ini? Aduh janganlah Tuhan. Enggak, mereka tidak sedih ya. Mereka bersorak-sorak. Mereka bersorak-sorak oleh sebab keselamatan dari Allah yang mematikan musuh-musuh umat Allah. Jadi itulah dalam konteks ya, Tuhan tidak ingin kita itu mati sembarangan dengan kata lain. Kalaupun Tuhan artinya kematian seperti yang terjadi kepada orang-orang Mesir yang sedang mengejar orang Israel itu karena pembalasan pada mereka. Nah, bagaimana dengan zaman kita? Apakah pendeta berarti yang mati saat ini adalah orang-orang yang menjadi musuh umat-umat Tuhan? Bagaimana anak kami, suami dan tidak ya. Tuhan di dalam kemautahuannya dapat memberikan izin ya. Dosalah yang menyebabkan kematian. Dosalah yang menyebabkan adanya penyakit. Terus terang saja. Itu tidak ada dalam kamus Tuhan di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa, penyakit dan lain sebagainya. Tidak bukan rancangan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus datang.
Itulah sebabnya Yesus datang, oleh sebab Yesus ingin menembus manusia itu dari dosa, dari upah daripada dosa tersebut. Ya, itulah sebabnya. Setan tidak memiliki kuasa atas maut secara langsung untuk membunuh Anda dan lain sebagainya. Yang memiliki kuasa setelah itu adalah Yesus yang sesungguhnya yang berkuasa atas maut. Wahyu 1 ayat 17-18 katakan, jangan takut. Banyak orang takut mati atau apa ya. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Yesus berkata ya. Aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Sekarang ada di tangan apa? Di tangan Tuhan. Nah, kenapa Yesus harus bilang-bilang seperti ini? Lalu bagaimana kalau kita menghubungkan dengan ayat yang tadi dari Ibrani 2 ayat 14 bahwa setan adalah setan yang berkuasa atas maut. Nah, itu artinya apa? Apa artinya iblis yang berkuasa atas maut? Artinya sebelum Yesus itu datang, sebelum Yesus itu mati dan bangkit, sebelum Yesus memegang kunci maut, sebelum Yesus mati di kayu salib, maka kita lihat, setanlah penguasa bumi kita. Ya, pada saat manusia pertama menerima dia, tawaran dia untuk memakan buah dari terlarang tersebut, ya, maka setanlah menjadi penguasa bumi. Dan Yesus akui, oh setan memang dialah prince of this world. Yohanes 14 ayat 30. Dan waktu setan tawarkan pada Yesus pada saat Yesus dicobai di padang gurun, sembah aku, kamu gak usah susah-susah. Ya, untuk kamu akan kuberikan kerajaan ini. Seluruh bumi ini aku berikan kepadamu. Setan nggak bohong, saudara ya. Setan tidak bohong, dialah pemilik apa ya? Dialah penguasa bumi, dan kalau Yesus mau, Yesus sembah dia, maka Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Setan tidak bohong. Karena dia betul-betul adalah penguasa bumi. Yesus sendiri bilang ini dalam Yohanes 14 ayat 30. Dia dengan kata lain adalah bapa daripada orang-orang yang berdosa. Karena dialah yang menyebabkan orang-orang berdosa. Mulai daripada apa? Mulai daripada Adam dan Hawa ya. Setanlah bapa orang berdosa. Yohanes 8 ayat 44. Nah, karena dia adalah bapa orang berdosa, apa akibatnya bagi orang berdosa? Apa ujung-ujungnya bagi orang berdosa? Firman Tuhan cukup jelas, kita sudah tidak perlu lagi baca, Anda bisa baca sendiri. Dari Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah apa ya? Ialah maut. Ya, ialah maut. Tapi itulah, Yesus tembus kita, Yesus datang sebagai saudara kita, menebus kita. Supaya kita tidak lagi berada di dalam kerajaan maut. Itulah sebabnya kita berada dalam kerajaan rahmat-Nya. Kerajaan rahmat, bukan kerajaan maut. Yesuslah yang melepaskan manusia yang percaya daripada kerajaan maut, daripada upah dosa untuk yang selama-lamanya. Ya. Jadi manusia tadinya tidak ada pengharapan. Upah dosa adalah apa? Adalah maut. Itulah sebabnya ayat tadi kita katakan Yesuslah datang supaya kita dilepaskan dari apa? Ingat kata kunci saya suruh Anda pegang tadi dari Ibrani, supaya kita lepas daripada ketakutan maut. Kenapa saya tekankan ini? Karena kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak menerima Injil, kalau saudara dan saya tidak mempelajari firman Tuhan, maka kita akan takut mati. Ya, kita akan takut mati, saudara. Betul. Kalau kita tidak memiliki pengharapan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali, maka kematian itu akan menjadi satu momok. Aduh, jangan saya matilah. Saya kalau bisa bertahan terus hidup selama-lamanya dan lain sebagainya. Kita akan takut sekali untuk apa? Mati. Dan inilah bagi orang-orang dunia, kalau Anda tanya, itulah paling mereka takut. Ketakutan utama itu takut apa? Mati. Tapi bagi kita lihat, kita tidak lagi takut mati. Kenapa? Kita dapat berkata seperti orang-orang dalam Alkitab. Hidup adalah Kristus, mati adalah apa? Mati adalah untungku, saudara ya. Mati adalah untungku, supaya berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kenapa harus berbahagia? Kenapa? Karena mereka beristirahat sementara daripada jerih payah mereka. Karena segala perbuatan baik mereka telah mengikuti mereka. Jadi kita tidak lagi takut mati. Itu bahkan dapat menjadi satu apa? Keuntungan. Aduh, capek juga di dalam dunia kita ini, terus terang saja, dengan begitu banyak penyakit, dengan begitu banyak penderitaan. Setiap saat kita bisa melihat hal-hal yang mendukakan kita karena dosa. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang sesungguhnya, maka kita akan selalu berduka. Berduka bukan karena kita melihat orang mati, bukan. Berduka yang terutama adalah kalau kita mempelajari, saya sudah pernah berkhotbah waktu lalu ya. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Inti daripada ayat itu bukan berduka cita dari segi apa? Kematian sementara dalam Tuhan. Itu berduka cita karena dosa. Saya ulangi.
Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka dihiburkan, adalah orang-orang yang berduka cita karena dosa. Ya. Karena itulah kalau kita melihat dunia ini, aduh berdosa sekali. Kalau kita selalu berduka cita pada saat kita melihat dosa-dosa yang orang lain buat dan yang saya buat. Kalau kita berduka cita, jangan hanya dosa orang lain, tidak. Kita harus berduka cita, Tuhan ampunilah saya telah berbuat banyak dosa. Kita berduka dengan, coba kita lihat, umumnya orang-orang yang berduka cita, coba lihat dari satu sisi saja. Kita berduka cita karena kehilangan anggota keluarga kita, maka kita akan memiliki apa ya? Kehidupan kita akan apa? Kita akan merefleksikan kematian, kan kehidupan kita akan kita luruskan. Biasanya yang terjadi adalah kita akan memiliki satu kehidupan yang lebih baik, ya, karena kita tidak ingin apa ya? Kita ingin bertemu kembali dengan anak kita yang baru beristirahat sementara dalam Tuhan. Kita ingin bertemu kembali dengan istri atau suami kita atau orang tua kita yang Tuhan untuk sementara izinkan untuk beristirahat. Pada saat kita melihat kematian dan kita berduka, maka kehidupan kita yang berduka itu kita akan menjadi umumnya ya, kalau kita orang-orang yang benar yang masih punya takut akan Allah, maka kita akan hidup kita itu akan diluruskan, kita akan lebih berserah. Aduh Tuhan, tuntunlah saya ya, supaya saya bisa bertemu kembali. Nah inilah hal yang sama terjadi kalau kita berduka dengan apa? Dosa. Pada saat kita berduka dengan dosa, maka kita akan takut berbuat dosa, saudara. Kita akan lebih lurus. Orang Manado bilang lebih tatre. Ya? Karena kita tidak ingin melakukan dosa yang mendukakan hati Tuhan kita. Jadi marilah kita selalu berduka atas dosa. Ya. Tapi itulah, jangan berduka atas atau takut akan apa? Kematian, karena Tuhan sudah memiliki aku. Yesus, aku telah mati, lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut. Ya, jadi jangan lagi takut akan apa? Jangan lagi takut ya. Jadi hal yang menyebabkan Yesus dapat memiliki kunci maut ya, karena dia apa? Dalam kematiannya dia telah memusnahkan iblis. Dialah yang sekarang menjadi penguasa. Dialah menjadi kepala raja atau menjadi raja dari kerajaan rahmat ya, yang telah memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut ya. Itulah sebabnya karena dia telah oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, maka 1 Korintus 15 ayat 55-57 Rasul Paulus dapat berkata apa? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Enggak lagi, kamu kalah maut. Hai maut, di mana sengatmu? Di mana patukanmu? Di mana hal yang menyakiti yang kamu buat? Jadi kita tidak perlu takut, saudara. Kita tidak perlu takut dengan maut. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Pada saat kita melihat hukum Taurat katakan jangan berdosa ya. Dan kalau kita berdosa maka kita berada di bawah apa? Berada di bawah kuasa dosa. Hukum Taurat menyatakan saya berdosa dan pada saat saya melanggar yang tidak diinginkan Tuhan, maka saya berada dalam kuasa apa? Dosa. Itulah sebabnya apa? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah apa? Hukum Taurat yang membawa kita untuk melihat dosa. Tetapi syukur kepada Allah. Ayat 57. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kuasa-kuasa setan itu begitu banyak. Tapi kuasa kemenangan kita bukan dari kuat kuasa saya, manusia, atau siapa pendeta yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Tidak. Yesus Kristus. Kemenangan, kuasa untuk menang dari buta rohani, dari tuli rohani, dari bisu rohani adalah apa? Apa yang Yesus Kristus dan Roh Kudus dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dikatakan, aku telah mati, namun lihatlah, Wahyu 1:18. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus telah menang, kenapa? Karena dia telah menjadi sama dengan saudara dan saya. Ibrani 2:14. Ia telah menjadi sama dengan mereka, mendapat bagian dalam keadaan mereka, keadaan manusia. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, itu iblis yang berkuasa atas maut. Artinya apa? Ia dilahirkan sebagai manusia. Ia menderita seperti manusia. Dia dapat kelaparan, dia dapat merasa letih, lelah, tertidur. Ya, dia dapat merasa kehilangan hubungan dengan Bapa, menyebabkan dia harus menangis, berdoa sampai keluar peluh darah. Dia menderita seperti manusia. Dan bahkan dia mati seperti apa? Mati seperti manusia. Tetapi ya, oleh sebab dia telah mati dan Bapa telah bangkitkan dia. Bapa yang membangkitkan dia. Maka hal yang sama dapat menjadi bagian kita ya.
1 Yohanes 3:8 katakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Ada begitu banyak perbuatan iblis. Khususnya dia dapat membuat kita mati rohani, buta, bisu, dan tuli secara rohani. Tetapi untuk supaya kita dapat melihat secara rohani, mendengar secara rohani, berbicara tentang hal-hal rohani kepada sesama kita harus datang kepada Yesus, ya. Kita harus datang kepada Yesus. Kenapa? Karena Dia memiliki kunci kekuasaan untuk menghidupkan kita semua dari kematian rohani. Kiranya kehidupan kerohanian ini terus menjadi bagian kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan kami. Mungkin ada tambahan ataupun pertanyaan yang dapat dibawakan. Silakan bagi Papi, Mami, Om Rain, Bapak Ibu Simatupang, Bapak Siregar, saudara lainnya. Ya, silakan Pi, di-unmute dulu. Kita sangat betul-betul tertarik pekabaran malam ini, karena pada akhir-akhir zaman ini, di dalam khotbah-khotbah Papi seluruh berkisar dalam pembahasan ini. Roma 6 ayat 23, upah dosa itulah apa? Maut. Tetapi Roma 7 ayat 24 berkata, siapa gerangan yang dapat melepaskan aku dari dalam tubuh maut? Ayat 25, yang dapat melepaskan hanya siapa? Yesus. Hanya Yesus. Lalu Roma 8 ayat 1, di dalam Kristus tidak ada apa katanya? Judgment, tidak ada penghukuman. Dan saya tertarik dengan ayat-ayat yang sudah dibahas tadi, yang saya ingin untuk kemukakan juga kalau dalam 2 Korintus 5 ayat 21, ia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Jadi siapa yang membuat Yesus menjadi dosa? Nya di sini adalah siapa? Yesus sendiri. Supaya di dalam Dia kita, karena dosa kita di dalam Dia, kita dibenarkan. Terima kasih pekabaran malam ini. Di dalam Kristus kita diselamatkan, kita dibenarkan. Amin. Thank you. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Ada lagi tambahan Om Rain mungkin? Terima kasih banyak, Pendeta. Sudah cukup jelas, apalagi tambahan dari Papi tadi. Terima kasih. Amin. Ada lagi saudari lainnya? Silakan. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Silakan. Jika tidak ada, saya tidak melihat di Zoom tangan-tangan yang diangkat. Dari live stream silakan, Dek. Puji Tuhan. Ya, jadi artinya mudah-mudahan ini dapat menjadi satu pelajaran perenungan bagi kita semua tentang kiranya ini dapat menjadi perenungan bagi kita semua tentang kuasa yang tadinya dimiliki oleh iblis, tetapi dia tidak lagi memiliki kuasa, artinya menguasai dunia kita dalam keberdosaan, ya. Tapi dengan kuat kuasa dari Roh Kudus yang akan menjadi bagian kita, kita dapat mengalahkan, ya, segala perbuatan-perbuatan yang setan telah, sedang, dan akan terus lakukan. Ya. Terima kasih. Baik, jika tidak ada lagi, kita akan masuk bagian kedua acara kita, yaitu doa kita bersama. Pada saat ini mungkin ada hal-hal yang dapat kita doakan. Silakan dari Zoom. Ada kira-kira? Ya, silakan di-unmute dulu. Keluarga Manopo, di mana keluarga Katopo, di mana Ibu Eli Katopo baru meninggal berapa hari lalu. Eli Katopo. Dia kebetulan kerja sama-sama dengan Mami waktu di apotek di Rumah Sakit Advent Bandung. Eli Katopo. Terus apa namanya? Hengki Katopo. Rumah sakit baru meninggal kemarin. Oke. Ya, keluarga, ya. Ya, terima kasih atas informasinya, Vi. Ada lagi saudari lainnya? Jika tidak ada dari live stream, bagaimana kabar Bapak Hengki, Bapak Gibson? Siapa? Gibson. Bapak Gibson. Ya, silakan Pak Gibson. Iya, sekarang sedang pemulihan, Bapak. Sudah sadar pada waktu hari Kamis pagi, baru sadar Rabu operasi, Kamis pagi baru sadarnya. Sekarang sudah dipindahkan ke kamar
Inap. Oke. Kita terus Itu. doakan Bapak Hengki ya. Baik, ada terima lagi kasih. lainnya? Ya. Kita terus doa tentunya bersama Tante Yeni, kita terus doakan Tante Since ya di Jakarta, di Indonesia, di Manado ya. Mudah-mudahan terus tetap dapatkan kekuatan dari surga, Tante Since ya, Tante Yen. Ya. Ya, baik, ada lagi jika tidak ada dari live stream silakan, Dek. Oh, oke. Tante siapa? Ini Tante. Oh, Tante Tina ya. Oke. Ya, ya. Fuentes ya. Oke, ada lagi? Oke. Oke. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita sama-sama saudara sekalian kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas satu kesempatan yang indah, di mana kami umat-umat Tuhan dapat berkumpul, berbakti pada saat ini. Walaupun dari berbagai tempat kami tetap dapat disatukan melalui media internet pada saat ini, online worship pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, karena kembali kami dapat dikuatkan dengan pekabaran firman-Mu yang menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang menginginkan hanya yang terbaik dari kehidupan kami masing-masing. Allah yang adalah sumber kehidupan, bahkan Engkau telah mengambil kuasa maut tersebut dalam arti dari kuasa dosa tersebut dari tangan setan Tuhan. Pada saat kami datang kembali kepadamu, berbalik kepadamu, percaya kepadamu Tuhan, maka kehidupan kekal yang Engkau sudah siapkan tersebut, yang telah Engkau berikan tersebut, dapat menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ini menjadi satu pelajaran perenungan bagi kami masing-masing, khususnya pada saat kami dapat juga tertanam dalam pikiran kami untuk melihat sepak terjang setan Tuhan, khususnya untuk mematikan kerohanian kami. Kami dapat datang kepadamu untuk memperoleh segala kekuatan dan kuasa yang diperlukan untuk melawan kekuatan daripada setan. Kami tidak akan pernah berhasil mengalahkan dia, Tuhan, dengan kekuatan kami. Itulah sebabnya dari waktu ke waktu kami datang berkumpul, berbakti, karena kami ingin terus-menerus dikuatkan dengan firman-Mu, dan dengan firman tersebut kami semua akan semakin diteguhkan dan dikuatkan. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami, Tuhan, khususnya bagi Papi dan Mami, Om Rain, keluarga Simanjuntak, keluarga Siregar, Tante Sumarandak, dan semua saudari-saudari kami lain yang sudah bergabung pada saat ini, Tante Yeni Pua. Kiranya semua yang sudah bergabung pada saat ini, Tuhan, melalui Zoom dan juga melalui live stream, akan selalu memperoleh kekuatan yang pasti dari surga. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan kepada kami kehidupan yang memberikan satu kehidupan yang tenang, yang damai di tengah-tengah ketidakmenentuan kehidupan ini, di tengah-tengah kekacauan kehidupan dunia ini, ketakutan-ketakutan yang setan coba untuk tebarkan, tapi kami tidak takut karena kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Berada kami pun di lembah kekelaman, di dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami di lembah tersebut. Biarlah ini dapat juga menjadi kekuatan bagi umat-umat Tuhan juga yang sudah berbakti melalui live stream, bagi Ibu Mutiara Silaban, Tuhan, dengan silent request. Kau mengetahui keadaan daripada Ibu Mutiara Silaban, kiranya Engkau dapat melihat keberadaannya, membantu dia untuk mengatasi segala tantangan-tantangan kehidupan yang dia hadapi. Hamba-Mu ingin berdoa bersama Evi dan Angel, ya, yang bukan hanya mendoakan keadaan keluarga mereka yang ada di Indonesia, yang masih dalam keadaan berduka pada saat ini. Tapi mereka juga ingin kami mendoakan sahabat mereka, saudari Fuentes, Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau dapat memberikan satu sukacita, melihat bagaimana doa-doa yang dapat Engkau jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Sesuai dengan kehendak-Mu itu dapat menjadi satu kekuatan
bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Karena begitu banyak juga umat-umat Tuhan lainnya yang telah memberikan pokok-pokok permohonan doa yang mungkin tidak sempat dibawakan, tapi kami percaya kekuatan demi kekuatan dari surga juga akan terus menjadi bagian mereka. Menjadi bagian Bapak Hengki Tampu Bolon yang baru menyelesaikan operasi pada waktu yang lalu dalam proses pemulihan saat ini. Kiranya itu dapat menjadi satu hal yang memberikan kekuatan bagi kami semua. Juga terus menjadi kekuatan Bapak Gibson yang masih harus terbaring sakit pada saat ini Tuhan. Ataupun dengan masalah kesehatan yang dia miliki, kelumpuhan yang dia miliki. Tapi kami percaya tidak ada yang melumpuhkan imannya Tuhan. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang pasti kepada Bapak Gibson Tampu Bolon. Kami juga terus berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang ada, yang pada saat ini selalu kami doakan dari waktu ke waktu. Mungkin saat ini hamba-Mu tidak sempat lagi menyebutkan satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menjamah mereka. Engkau akan terus menjamah Tante Since Tuhan. Engkau akan juga menjamah Ibu Rike yang didoakan oleh Tante Tina. Kiranya permohonan-permohonan ini Tuhan yang kami telah bawakan, umat-umat Tuhan bawakan, Engkau dapat mendengar, Engkau dapat memberikan kekuatan kepada mereka. Terus kami ingin mendoakan Ibu Pendeta Paruntu. Kami ingin terus bermohon kiranya kekuatan surga akan terus menjadi bagian Ibu Pendeta, dapat juga menjadi bagian Tante Yeni Poluan, dan juga saudara-saudari kami lah yang masalah kesehatan seperti saudari Merlin Karamoy dan Carol Roring dan lain sebagainya. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami. Kami ingin terus berdoa bagi Bapak Alden, Bapak Joni. Kiranya Tuhan, kekuatan dari surga selalu menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin secara khusus mendoakan Tante Vin Sasela, Tuhan. Tuhan, kami ingin terus membawakan nama beliau, karena kami ingin kekuatan yang pasti dari surga akan selalu menyertai, menjadi bagian Tante Vin. Dapat juga menjadi bagian sahabat hamba-Mu, Dr. Jerry Saraswati yang ada di Jerman, kiranya penyertaan surga juga akan selalu menjadi bagiannya. Hamba-Mu ingin berdoa juga bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa khususnya bagi ketua-ketua jemaat kami. Hamba-Mu ingin berdoa bagi ketua Tilaar dan anggota-anggota keluarganya. Kiranya penyertaan surga dapat menjadi bagian mereka, meneguhkan mereka dalam pekerjaan sehari-hari yang mereka lakukan, pekerjaan di dalam jemaat yang mereka emban juga pada saat ini. Hamba-Mu juga berdoa bagi ketua lalaki Tuhan, bersama dengan saudari Lucy dan anggota keluarga mereka di mana saja. Tuhan, biarlah Tuhan akan selalu menyertai mereka dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, pekerjaan anak-anak mereka, pendidikan juga. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka dan cucu mereka. Tuhan, kiranya keluarga ini Tuhan akan terus satukan dalam kasih surga. Hamba-Mu juga ingin mendoakan ketua Aaron Manopo, Seisi, dan kedua anak yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka, Sean dan Alana. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati keluarga muda ini. Teguhkanlah mereka, khususnya dalam mengemban satu tanggung jawab sebagai ketua jemaat di Jemaat Fisdak. Kiranya penyertaan surga dapat menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi perencanaan pembelian gereja. Tuhan telah tertunda beberapa kali. Tadinya tanggal 27 Desember, lalu kemudian tanggal 14 Januari ini, tapi kemudian tanggal 31 Januari yang akan datang, kami serahkan saja. Kami ingin menyerahkan saja semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Engkau mengetahui yang terbaik, dan waktu-Mu adalah waktu yang indah. Kami ingin menantikan waktu yang indah tersebut, dan kiranya dengan adanya gereja ini Tuhan, maka kami dapat menjadikan tempat tersebut menjadi center of influence, di mana pekabaran-Mu itu dapat memberikan kekuatan iman bukan hanya kepada umat-umat Tuhan yang sudah menerima Engkau, tetapi umat-umat-Mu yang akan juga nanti dari tempat-tempat lain yang akan disatukan di dalam kandang kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau juga akan menuntun saudara Elisa Siregar yang selalu memandu acara-acara kami, kekuatan dari surga, akan selalu menjadi bagian Dedek, berikan kesehatan yang pasti dari surga yang dapat menjadi bagiannya. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak lagi nama-nama yang hendak kami sebutkan, tapi kami tidak dapat sebutkan saat ini, tapi kami ingin bawakan itu Tuhan. Di waktu-waktu yang akan datang, dan kiranya Tuhan akan mendengar doa kami. Kami percaya itu Dia, dan Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Kami juga percaya itu Dia. Di waktu yang tepat inilah doa dan permohonan yang telah kami bawakan Tuhan. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat Tebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama ya. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Terima kasih.